Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Anissa Febrianti, biasa dipanggil Febri. Saya dari kelompok kelima. Saya akan menjelaskan dari bab 1 tentang akuntansi pajak. Apa itu akuntansi pajak? Akuntansi pajak adalah cabang ilmu akuntansi yang khusus mencatat, mengklasifikasikan, dan menyusun laporan transaksi keuangan untuk menghitung kewajiban pajak sesuai peraturan perundang-undangan. Dan tujuannya adalah untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap hukum pajak. Nah, untuk pengakuan pajak sendiri itu definisinya berkaitan dengan seluruh transaksi usaha wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung, seperti penjualan, pembelian, penggajian, atau jasa. Proses ini meliputi pencatatan, penggolongan, perhitungan, hingga pelaporan pajak untuk menentukan besarnya PPh dan pajak terutang lainnya. Urgensi dan dampak dari akuntansi pajak. Ada urgensi dan dampaknya itu ada 3, yaitu pertama kepatuhan hukum. Kepatuhan hukum adalah pengakuan pajak yang berkewajiban hukum wajib pajak. Kelalaiannya dapat berakibat denda atau sanksi. Dan yang kedua ada kontribusi pembangunan. Nah, ini artinya pajak digunakan pemerintah untuk membiayai proyek pembangunan, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu transparansi perusahaan, yaitu pengakuan pajak yang tepat menjaga akuntabilitas keuangan dan kepercayaan investor serta stakeholders. Nah, untuk sistem pembukuannya dari akuntansi pajak itu sendiri ada 3, yaitu pertama menyusun laporan keuangan, neraca, dan laporan laba rugi untuk menunjukkan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua, memfasilitasi perhitungan dan verifikasi pajak terutang, penyusunan SPT, serta penyederhanaan perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP. Yang ketiga, menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan bisnis. Nah, komponen wajib dalam pembukuannya itu ada 3. Yang pertama yaitu catatan transaksi harian. Nah, di dalam catatan transaksi harian itu ada buku kas, ada buku bank, dan ada buku pembelian atau penjualan, termasuk faktur pajak atau perhitungan pajak. Nah, untuk yang kedua ada laporan keuangan lengkap. Dan dalam laporan keuangan lengkap itu ada 3 juga, ada neraca, ada laporan laba rugi, dan ada laporan arus kas. Dan yang ketiga ada dokumen pendukung, yaitu ada 3 juga, ada faktur pajak, ada bukti potong pajak, dan ada bukti penyusutan aset. Nah, fungsi dari akuntansi pajak itu ada 3, yaitu pertama kepatuhan. Kepatuhan itu memenuhi kewajiban pelaporan seperti SPT tahunan. Yang kedua adalah perencanaan. Perencanaan itu optimisasi beban pajak secara legal atau tax planning. Dan yang ketiga ada audit untuk meminimalkan risiko pemeriksaan pajak. Nah, akuntansi perpajakan tidak hanya untuk menghitung pajak terutang, tetapi juga memiliki fungsi lain, yaitu dokumentasi sebagai arsip tahunan untuk analisis keuangan dan perbandingan. Dan yang kedua, pelaporan resmi digunakan untuk menarik investor atau publikasi keuangan. Yang ketiga ada analisis pajak, menghitung proyeksi kewajiban pajak di masa depan. Dan yang keempat ada strategi perencanaan, dasar untuk perencanaan fiskal dan efisiensi pajak. Nah, proses dalam akuntansi pajak itu sendiri ada 3. Yang pertama pencatatan transaksi, yaitu mengidentifikasi transaksi yang berdampak pajak. Yang kedua ada rekonsiliasi fiskal, yaitu menyesuaikan laba komersial dengan laba fiskal. Yang ketiga ada pelaporan, yaitu membuat SPT dan laporan keuangan fiskal. Nah, persamaan dasar akuntansi pajak itu mengikuti prinsip akuntansi komersial. Aset atau harta sama dengan kewajiban liabilitas plus modal ekuitas. Contohnya, ada CV Barunajaya Dagang Garmen mencatat setoran modal pemegang saham sebagai peningkatan ekuitas dan aset, misalnya kas atau peralatan. Nah, penerapan dalam perpajakannya itu sendiri, aset yaitu ada 3. Aset yang pertama, menyusutkan aset tetap seperti mesin mempengaruhi biaya fiskal. Yang kedua, kewajiban atau utang pajak PPh atau PPN dicatat sebagai liabilitas. Yang ketiga ada modal, laba ditahan setelah pajak menjadi bagian ekuitas.
Nah, inti dari persamaan akuntansi pajak menjadi fondasi pelaporan keuangan fiskal, memastikan konsistensi antara laporan komersial dan perpajakan, serta mendukung kepatuhan dan perencanaan pajak. Nah, pertanyaan dan jawaban mengenai akuntansi pajak. Yang pertama ada, apa itu akuntansi pajak? Akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang fokus pada perhitungan, pencatatan, dan pelaporan kewajiban pajak sesuai regulasi perpajakan. Selanjutnya, sebutkan 3 komponen wajib dalam sistem pembukuan pajak. Ada 3, yaitu pertama, catatan transaksi harian, ada buku kas dan buku bank. Yang kedua, laporan keuangan lengkap, ada neraca dan laba rugi. Yang ketiga, ada dokumen pendukung seperti faktur pajak dan bukti potong pajak. Apa fungsi akuntansi pajak selain menghitung pajak terutang? Jawabannya ada 4, yaitu dokumentasi tahunan untuk analisis keuangan, ada laporan resmi dan atau untuk menarik investor, ada bahan analisis proyeksi pajak masa depan, dan terakhir ada strategi perencanaan fiskal. Apa sanksi jika wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan? Jawabannya yaitu akan ada 2. Ada pertama itu kenaikan pajak 50% jika pembukuan tidak lengkap, dan yang kedua ada kenaikan 100% jika tidak ada pembukuan sama sekali, seperti yang ada pada pasal 13 UU KUP. Nah, mengapa laporan laba rugi penting dalam akuntansi pajak? Karena menjadi dasar perhitungan PPh badan setelah penyesuaian fiskal, misal biaya yang tidak deductible. Sekian presentasi dari saya tentang akuntansi pajak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.